Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua dapat hadir pada hari ini untuk melangsungkan sidang proposal penelitian. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu dosen selaku Dewan Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada sidang proposal penelitian saya hari ini. Perkenalkan, nama saya Lina Rahmawati, NPM 5117041. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Jumlah optimum biosorben sekam padi terhadap proses biosorpsi logam berat kromium heksavalen pada sampel air Sungai Citarum. Langsung saja ke bab 1, yaitu latar belakang penelitian. Sungai merupakan salah satu komponen lingkungan yang menunjang berbagai aspek kehidupan manusia. Begitupun dengan Sungai Citarum yang dimanfaatkan sebagai air irigasi, air baku seperti untuk air minum yang dikonsumsi oleh manusia, serta sebagai sumber air perkotaan. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, tingkat pencemaran air sungai semakin tinggi karena rendahnya tingkat pengetahuan atau ketidakpedulian manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini diperparah juga oleh peningkatan industri di sepanjang daerah aliran Sungai Citarum. Daerah aliran Sungai Citarum didominasi oleh sektor industri seperti tekstil, kimia, kertas, kulit, logam atau elektroplating, farmasi, produk makanan dan minuman, serta industri-industri lainnya. Pada bagian hulu Sungai Citarum, limbah yang masuk ke dalam badan sungai berasal dari Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung. Industri yang paling dominan di ketiga wilayah tersebut adalah industri tekstil dengan presentasi masing-masing sebesar 54%, 68%, dan 50%. Menurut data yang dilaporkan oleh Purwadi dalam media Purna Porli tahun 2019, masih banyak pabrik-pabrik tersebut membuang limbah hasil produksinya ke aliran sungai tanpa melalui proses pengolahan. Hal ini diduga karena masih banyaknya pabrik tekstil di Bandung yang tidak menggunakan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Proses pengolahan limbah yang rumit dan biaya yang tinggi menyebabkan pabrik tekstil seringkali membuang limbah produksinya ke sungai tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Pencemaran yang terjadi di Sungai Citarum saat ini tentu saja menimbulkan berbagai kerugian. Indikasi dari pencemaran yang ditimbulkan yaitu berubahnya bau, pH, warna, dan rasa air sungai sehingga masyarakat kehilangan sumber air yang layak digunakan. Salah satu komponen limbah cair tekstil yang sering ditemui yaitu kromium heksavalen karena digunakan dalam proses pewarnaan produk tekstil. Kromium termasuk ke dalam golongan logam berat yang berwarna putih perak, lunak pada keadaan murni, dan memiliki massa jenis 7,9 gram per cm kubik. Paparan kromium heksavalen dapat membahayakan kesehatan manusia karena dapat menyebabkan gangguan saluran pernapasan, gangguan kulit, gangguan pembuluh darah, gangguan ginjal, kerusakan DNA, bahkan kanker. Logam kromium dapat menyebabkan kematian apabila masuk ke dalam tubuh manusia karena toksisitasnya yang tinggi dan sulit diuraikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sumantri dan Rahmani pada tahun 2020, kadar logam berat kromium heksavalen di dua titik Sungai Citarum yang berada dekat dengan industri tekstil yaitu sebesar 0,075 mg per liter dan 0,093 mg per liter. Pencemaran sungai yang diakibatkan limbah industri tekstil kemungkinan menyebabkan kadar logam berat kromium heksavalen dalam air Sungai Citarum melebihi batas maksimum yaitu sebesar 0,05 mg per liter. Oleh karena itu, penanganan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh logam kromium ini menjadi hal yang perlu segera dilakukan. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan metode biosorpsi. Biosorpsi merupakan proses penyerapan logam berat menggunakan materi biologi atau organik. Metode biosorpsi dapat dijadikan alternatif untuk menangani pencemaran limbah cair karena tidak menimbulkan efek samping dan biayanya pun relatif rendah. Di samping itu, biosorpsi memiliki beberapa keunggulan, yakni memiliki kapasitas pengikatan logam yang tinggi, menghasilkan endapan yang minim, memiliki mekanisme regenerasi sehingga dapat digunakan kembali, serta menggunakan bahan baku yang tersedia dan mudah didapatkan.
Salah satu bahan organik yang dapat digunakan sebagai biosorben adalah sekam padi. Selama ini, pemanfaatan sekam padi belum optimal dan hanya digunakan sebagai alas kandang ternak, media tanam, dan dibuang ataupun dibakar. Padahal, sekam padi memiliki kandungan selulosa yang tinggi, yaitu sebesar 35%. Bahan alam berbasis selulosa berpotensi baik untuk dijadikan sebagai adsorben karena gugus karboksil yang terikat dalam struktur selulosa dapat berinteraksi dengan komponen adsorbat sehingga dapat menyerap logam berat. Pada umumnya, di dalam beberapa penelitian, jumlah biosorben yang besar dapat meningkatkan kapasitas biosorpsi karena jumlah permukaan situs pengikat ion logam bertambah. Dengan demikian, jumlah penyerapan zat terlarut dapat mengalami peningkatan. Namun, jumlah biosorben yang tinggi dapat mengurangi jumlah zat terlarut yang diserap persatuan berat, sehingga penyerapan logam berat mengalami penurunan. Selain itu, penelitian mengenai optimasi jumlah biosorben sekam padi yang tidak diarahkan untuk penyerapan logam berat belum banyak dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, saya tertarik melakukan penelitian berjudul Jumlah Optimum Biosorben Sekam Padi terhadap proses biosorpsi kadar logam berat kromium heksavalen pada sampel air Sungai Citarum. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Perkembangan pabrik industri berdampak negatif terhadap lingkungan. Hal tersebut disebabkan beberapa pabrik industri tidak menggunakan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL karena waktu yang dibutuhkan untuk mengolah air limbah cukup lama dan biaya pengawasan yang diperlukan cukup besar. Sebagai gantinya, pabrik tersebut membuang limbahnya ke aliran sungai. Salah satu pencemaran yang ditimbulkan adalah pencemaran logam berat kromium heksavalen. Pencemaran ini dapat menyebabkan keracunan kronis, akut, bahkan kanker. Terdapat teknik pengolahan limbah secara fisik dan kimia, akan tetapi proses ini membutuhkan biaya yang tinggi dan menghasilkan limbah sampingan. Terdapat solusi alternatif dalam penanganan pencemaran limbah logam berat kromium heksavalen di sungai, yaitu dengan metode biosorpsi menggunakan sekam padi sebagai biosorben. Masalah yang teridentifikasi adalah penentuan jumlah biosorben yang digunakan. Jumlah biosorben yang besar dapat meningkatkan kapasitas biosorpsi karena jumlah permukaan situs pengikat ion logam bertambah sehingga jumlah penyerapan zat terlarut mengalami peningkatan. Akan tetapi, jumlah biosorben yang tinggi dapat mengurangi jumlah zat terlarut yang diserap persatuan berat karena ion logam hanya terserap di sebagian permukaan biosorben. Selain itu, penelitian mengenai optimasi jumlah biosorben sekam padi yang tidak diarahkan untuk penyerapan logam berat belum banyak dilakukan. Maka dari itu, penelitian lebih lanjut mengenai jumlah optimum biosorben sekam padi terhadap kadar logam berat kromium heksavalen untuk mengurangi pencemaran logam berat kromium heksavalen di Sungai Citarum perlu dilakukan. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah saya sampaikan tadi, maka rumusan masalah yang saya angkat pada penelitian ini yaitu berapakah jumlah optimum biosorben sekam padi terhadap proses biosorpsi logam berat kromium heksavalen. Tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan umum penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah optimum biosorben sekam padi terhadap proses biosorpsi logam berat kromium heksavalen. Selanjutnya yaitu tujuan khusus penelitian. Penelitian ini memiliki 3 tujuan khusus yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui kadar logam berat kromium heksavalen di dalam sampel air Sungai Citarum sebelum dilakukan proses biosorpsi menggunakan biosorben sekam padi pada berbagai variasi jumlah biosorben. Yang kedua, untuk mengetahui kadar logam berat kromium heksavalen di dalam sampel air Sungai Citarum setelah dilakukan proses biosorpsi menggunakan biosorben sekam padi pada berbagai variasi jumlah biosorben. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui jumlah biosorben yang paling optimum dalam menurunkan kadar logam berat kromium heksavalen dengan menggunakan teknik biosorpsi oleh biosorben sekam padi. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan kepada peneliti lain mengenai pengurangan limbah logam berat pada air menggunakan teknik biosorpsi baik oleh biosorben sekam padi maupun oleh biosorben lainnya.
Yang kedua yaitu manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan metode alternatif oleh pihak industri dan pemerintah terhadap pengolahan limbah, khususnya limbah logam berat kromium heksavalen di dalam air sungai. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Pencemaran air oleh limbah industri. Limbah sisa industri sebagian besar termasuk ke dalam jenis limbah cair yang mengandung logam berat yang berbahaya dan sulit diuraikan secara alami. Namun, hingga saat ini, limbah cair sisa industri masih banyak dibuang ke wilayah perairan seperti sungai tanpa proses pengolahan terlebih dahulu. Karakteristik Sungai Citarum. Pada daerah aliran Sungai Citarum, limbah yang masuk ke dalam badan sungai berasal dari Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung. Industri yang paling dominan di ketiga wilayah tersebut adalah industri tekstil dengan presentasi masing-masing sebesar 54%, 68%, dan 50%. Logam berat kromium heksavalen. Kromium termasuk ke dalam golongan logam berat yang berwarna putih perak, lunak pada keadaan murni dan memiliki massa jenis 7,9 gram per cm kubik. Penanganan pencemaran logam berat dilakukan dengan menggunakan bahan organik yang disebut sebagai metode biosopsi. Biosopsi merupakan proses penghilangan logam berat melalui pengikatan pasif pada biosorben tumbuhan atau mikroorganisme yang tidak hidup dari larutannya dalam air. Sekam padi. Sekam padi memiliki kandungan selulosa yang tinggi yaitu sebesar 35%, di mana selulosa berpotensi besar untuk dijadikan biosorben karena gugus OH- yang terikat dapat berinteraksi dengan komponen adsorbat sehingga bisa menyerap logam kromium. Kerangka teori penelitian. Jenis dan karakteristik limbah industri yang dibuang ke lingkungan, kadar logam berat dalam limbah industri yang dibuang ke lingkungan, teknik yang digunakan untuk menurunkan kadar logam berat kromium heksavalen, volume dan laju air sungai yang mengandung logam berat kromium heksavalen, faktor-faktor yang memengaruhi biosopsi logam berat, yaitu pH, waktu kontak, suhu, kecepatan pengadukan, konsentrasi awal logam, dan jumlah biosorben. Pada penelitian ini memfokuskan kepada jumlah biosorben dan kadar logam berat kromium heksavalen dalam air sungai. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menggambarkan mengenai jumlah optimum biosorben sekam padi pada proses biosopsi logam berat kromium heksavalen pada sampel air Sungai Citarum dengan melihat kadar kromium heksavalen sebelum dan setelah dilakukan biosopsi. Selanjutnya yaitu kerangka konsep penelitian yang digambarkan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Pada penelitian ini, yang menjadi variabel bebas yaitu jumlah biosorben sekam padi. Sementara itu, variabel terikat pada penelitian ini yaitu kadar logam berat kromium heksavalen dalam sampel air sungai. Definisi operasional variabel. Variabel yang pertama yaitu jumlah biosorben sekam padi, yaitu massa biosorben yang digunakan dalam proses biosopsi logam berat kromium heksavalen sebanyak 0,1 gram, 0,5 gram, 1 gram, 1,5 gram, dan 2 gram. Cara ukurnya yaitu biosorben sekam padi ditimbang menggunakan neraca analitik. Alat ukur yang digunakan yaitu neraca analitik dengan satuan gram dan skala nominal. Variabel yang kedua yaitu kadar logam berat kromium heksavalen dalam air sungai, yaitu konsentrasi logam berat kromium heksavalen sebelum dan setelah dilakukan biosopsi oleh biosorben sekam padi pada sampel air Sungai Citarum di 4 titik lokasi yang diambil di Kecamatan Marga Asih dan Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Cara ukurnya yaitu absorbansi sampel diukur pada panjang gelombang 540 nanometer menggunakan spektrofotometer UV visible dengan satuan miligram per liter dan skala rasio. Populasi dan sampel penelitian.
Populasi pada penelitian ini yaitu air Sungai Citarum di Kabupaten Bandung. Sementara itu, sampel pada penelitian ini yaitu air Sungai Citarum di Kecamatan Katapang dan Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung yang diduga mengandung logam berat kromium heksavalen. Sampel ditentukan dengan cara melihat potensi pencemaran sungai yang berasal dari limbah industri, terutama industri tekstil. Sampel air akan diambil pada 4 titik yang lokasinya berada di Desa Pangauban, Desa Cilampeni, Desa Nanjung, dan Desa Lagadar. Selanjutnya yaitu besar sampel. Besar sampel yang dibutuhkan pada penelitian ini yaitu sebanyak 65 mili dari masing-masing titik pengambilan sampel. Namun, sampel yang akan diambil yaitu 100 mili pada masing-masing titik pengambilan sampel agar dapat digunakan untuk perbaikan data apabila terjadi ketidaksesuaian. Selanjutnya yaitu titik pengambilan sampel. Sampel diambil dengan teknik purposive sampling. Titik pengambilan sampel air sungai ditentukan berdasarkan debit air sungai yang diatur dalam SNI nomor 6989/57 tahun 2008. Kriteria sampel yaitu air Sungai Citarum di Kabupaten Bandung yang tercemar limbah industri dan diduga mengandung logam berat kromium heksavalen. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Yang pertama, prosedur pengambilan sampel. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses pengambilan sampel. Yang pertama, alat yang digunakan untuk mengambil sampel haruslah terbuat dari bahan yang tidak mudah pecah dan mudah dicuci serta tidak terbuat dari logam. Yang kedua, diperhatikan faktor lingkungan sekitar yang berpotensi menyebabkan pencemaran sungai. Dan yang ketiga, diperhatikan ciri fisik air yang sesuai dengan karakteristik sampel yang diduga mengandung logam berat. Berikut adalah langkah-langkah pelaksanaan pengambilan sampel. Yang pertama, alat yang digunakan untuk mengambil air diberi pemberat dan diikat dengan tali sesuai dengan panjang kriteria kedalaman air yang diinginkan peneliti. Botol penampung diberi label sesuai dengan titik pengambilan sampel. Selanjutnya, sampel dimasukkan ke dalam botol penampung, disisakan ruang untuk menambahkan pengawet dan memudahkan homogenisasi. Kemudian, pengawet HNO3 ditambahkan lalu dihomogenkan. Botol ditutup dengan rapat. Kemudian sampel dibawa segera ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya yaitu pembuatan reagen. Yang pertama, pembuatan larutan 1,5 difenyl karbazit. Kristal 1,5 difenyl karbazit ditimbang sebanyak 0,125 gram, kemudian dilarutkan dengan aseton pada labu ukur 25 mili. Yang kedua yaitu pembuatan larutan standar kromium heksavalen 100 ppm. Kalium dikromat ditimbang sebanyak 10 mg, kemudian dilarutkan dengan aquades dalam labu ukur 100 ml. Kemudian, deret larutan standar dibuat dengan konsentrasi 0,3 ppm, 0,6 ppm, 0,9 ppm, 0,12 ppm, dan 0,15 ppm dari larutan standar kalium dikromat 100 ppm. Kemudian ditambahkan 2 ml H2SO4 pekat dan 0,5 ml larutan 1,5 difenyl karbazit. Selanjutnya, konsentrasi deret standar diukur dengan menggunakan spektrofotometer UV visible pada panjang gelombang 540 nanometer. Langkah selanjutnya yaitu pembuatan kurva kalibrasi standar. Setelah itu, dilakukan uji pendahuluan fisik dan kimia sampel air sungai. Uji pendahuluan fisik dilakukan dengan cara mengamati warna, kekeruhan, bau, dan pH air. Sementara itu, uji pendahuluan kimia sampel air sungai dilakukan dengan cara mengukur kadar kromium heksavalen pada sampel air sungai sebelum biosopsi. Langkah selanjutnya yaitu pembuatan biosorben sekam padi. Ada 2 tahap yaitu persiapan bahan baku dan aktivasi biosorben menggunakan larutan asam klorida 1 molar. Yang pertama, persiapan bahan baku. Sekam padi dicuci bersih kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari atau di oven pada suhu 60 derajat Celcius selama 30 menit.
Kemudian, sekam padi digiling atau di blender sampai menjadi bentuk serbuk. Selanjutnya, sekam padi yang telah halus kemudian diayak menggunakan ayakan 100 mesh. Langkah selanjutnya yaitu proses aktivasi biosorben sekam padi. Hasil ayakan sekam padi direndam dengan larutan natrium hidroksida 1 molar selama 24 jam dengan perbandingan 3:1 untuk delignifikasi. Sekam padi dicuci dengan Aquades sampai pH netral, kemudian sekam padi yang telah dicuci diaktifasi dengan larutan asam klorida 1 molar selama 1 jam dengan suhu 90 derajat Celcius. Hasil aktivasi dicuci dengan Aquades hingga pH netral. Kemudian, biosorben sekam padi yang telah diaktifasi dikeringkan dalam oven pada suhu 60 derajat Celcius selama 24 jam. Prosedur selanjutnya yaitu biosopsi dengan menggunakan biosorben sekam padi. Sampel air Sungai Citarum sebanyak 10 ml dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Sampel air kemudian dikontakkan dengan biosorben sekam padi dengan berbagai variasi jumlah yang telah ditetapkan, yakni 0,1 gram, 0,5 gram, 1 gram, 1,5 gram, dan 2 gram. Larutan kemudian diaduk selama 30 menit dengan kecepatan 100 rpm. Filtrat kemudian disentrifugasi selama 15 menit dengan kecepatan 3000 rpm. Larutan kemudian disaring dengan kertas Wetman nomor 42. Langkah selanjutnya yaitu pengukuran kadar kromium heksavalen pada sampel air Sungai Citarum setelah biosopsi. Langkah selanjutnya yaitu pengukuran kadar kromium heksavalen pada sampel air Sungai Citarum setelah biosopsi. Filtrat dipipet sebanyak 2,5 ml, kemudian ditambahkan 2 ml asam sulfat pekat dan 0,5 ml larutan 1,5 difenyl karbazid dalam labu ukur 25 ml. Kemudian, campuran diukur menggunakan spektrofotometer UV visible pada panjang gelombang 540 nanometer untuk mengetahui kadar kromium dalam sampel air sungai. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan dianalisis. Analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak komputer. Plot kurva kalibrasi standar yang diperoleh akan menghasilkan informasi nilai koefisien regresi dan persamaan regresi linear yang diperlukan untuk penentuan kadar kromium heksavalen. Setelah itu, data disajikan secara ringkas dalam bentuk tabel dan kurva sebagai bahan informasi yang selanjutnya akan dilaporkan. Data yang diperoleh dari penelitian dibuat deskripsi dalam bentuk pembahasan sesuai referensi untuk kemudian disimpulkan. Saya mengambil judul penelitian ini karena belum ada penelitian mengenai berapa jumlah optimum biosorben sekam padi yang tidak diarahkan untuk menyerap logam berat khususnya kromium heksavalen pada sampel air Sungai Citarum. Permasalahan yang teridentifikasi yaitu teknik pengolahan limbah secara fisik dan kimia dapat dilakukan untuk mengurangi logam berat dalam air sungai, tetapi proses ini membutuhkan biaya tinggi dan menghasilkan limbah sampingan. Terdapat solusi alternatif dalam penanganan pencemaran limbah logam berat kromium heksavalen di sungai, yaitu dengan metode biosopsi menggunakan sekam padi. Namun, jumlah biosorben yang besar dapat meningkatkan kapasitas biosopsi karena jumlah permukaan situs pengikat ion logam bertambah, sehingga jumlah penyerapan zat terlalut mengalami peningkatan. Sedangkan jumlah biosorben yang tinggi dapat mengurangi jumlah zat terlalut yang diserap per satuan berat, karena ion logam hanya terserap di sebagian permukaan biosorben. Oleh karena itu, perlu dilakukan penentuan jumlah optimum biosorben sekam padi dalam proses biosopsi logam berat. Tujuan umum penelitian ini yaitu untuk mengetahui jumlah optimum biosorben sekam padi terhadap proses biosopsi logam berat kromium heksavalen. Sementara itu, tujuan khusus penelitian ini terdiri dari 3 tujuan.
yaitu yang pertama, lakukan proses biosorpsi menggunakan biosorben sekam padi pada berbagai variasi jumlah biosorben. Yang kedua, untuk mengetahui kadar logam berat kromium hexavalen di dalam sampel air Sungai Citarum setelah dilakukan proses biosorpsi menggunakan biosorben sekam padi pada berbagai variasi jumlah biosorben. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui jumlah biosorben yang paling optimum dalam menurunkan kadar logam berat kromium hexavalen dengan menggunakan teknik biosorpsi oleh biosorben sekam padi. Rancangan penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif, karena penelitian ini menggambarkan mengenai jumlah optimum biosorben sekam padi pada proses biosorpsi logam berat kromium hexavalen pada sampel air Sungai Citarum dengan melihat kadar kromium hexavalen sebelum dan setelah dilakukan biosorpsi. Prosedur penelitian yang saya pakai pada penelitian ini bersumber dari jurnal penelitian, yaitu sebagai berikut. Saya mengambil prosedur penelitian dari sumber tersebut karena lebih relevan dengan penelitian yang akan saya laksanakan. Sekian presentasi proposal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.